Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan dianjurkannya berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Di antaranya adalah ketika hendak melakukan hubungan biologis, hubungan suami istri. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, hadis selanjutnya adalah hadis yang ke-318 dari Umdatul Ahkam karya Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimallahu ta'ala, yaitu hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna ahadahum," jika salah satu dari mereka idza arada ayatiya ahlahu, sebelum mendatangi istrinya, yaitu hubungan badan dengan istrinya, mengucapkan bismillahi Allahumma janibna syaitana wa janib syaitana ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah setan dari kami dan jauhkanlah setan dari anak dan keturunan yang Engkau berikan kepada kami. Fa innahu yuqaddaru bainahuma waladun, maka jika ditakdirkan ada anak dari hubungan biologis tersebut, lam yadurrahu syaitanu abada, maka setan tidak akan bisa membahayakannya abadan sama sekali. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan dianjurkannya berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Di antaranya adalah ketika hendak melakukan hubungan biologis, hubungan suami istri. Dan hadis ini menunjukkan bahasanya zikir ini dibaca sesaat sebelum terjadinya hubungan suami istri. Karena Nabi mengatakan arada ayatiya alahu, ingin mengumpuli istrinya. Kemudian hadis ini secara khusus menjadi dalil dianjurkannya zikir semacam ini sebelum terjadi hubungan suami istri, yaitu bismillahi Allahumma janibna syaitana wa janib syaitana ma razaqtana. Dan hadis ini jadi dalil bolehnya memulai semua aktivitas dengan basmalah, terlebih lagi jika dia adalah aktivitas taat. Maka aktivitas hubungan biologis yang dia statusnya aktivitas yang mubah itu dianjurkan untuk dibuka dengan basmalah. Maka aktivitas-aktivitas yang lain yang hukumnya tidak hanya sekedar mubah tentu lebih berhak untuk dibuka dengan basmalah. Adapun aktivitas mubah yang lain bisa kita kiaskan dengan hubungan biologis yang ada dalam hadis ini. Kemudian hadis ini dalil disyariatkannya meminta perlindungan dari setan, boleh jadi untuk diri kita sendiri atau untuk orang lain. Dalam hal ini calon bapak yang baik, calon ayah yang baik, dia bukan hanya mendoakan dirinya agar tidak terganggu oleh setan, namun juga dia doakan anak keturunannya agar tidak diganggu oleh setan. Sehingga jika doa ini terkabul, maka setan akan menjauh. Maka hadis ini menunjukkan bahasanya setan akan menjauh seorang hamba dan tidak memiliki kemampuan untuk mendekati seorang hamba manakala hamba tersebut melakukan kiat-kiat tertentu yang memiliki faedah terjaga dari setan. Kemudian hadis ini menunjukkan bahasanya anak yang Allah berikan dengan sebab terjadinya hubungan biologis itu boleh jadi diganggu oleh setan. Dan hadis ini menunjukkan bahasanya sebagian manusia itu terjaga dari tipu daya setan karena sebab perbuatan orang tuanya, karena sebab perbuatan ayahnya yang membaca doa sebelum terjadi hubungan suami istri.
Sehingga ketika orang ini menjadi orang yang terjaga dari setan, maka setan tidak bisa mendekatinya dan banyak menggodanya dengan berbagai macam was-was dan bisikan-bisikan. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.